Bab 71/71. Ketika Yang Ye tiba di kota South Peace, langit sudah berubah gelap. Dia tidak berhenti sama sekali dan berjalan cepat ke rumahnya. Namun, pada saat ini, tidak ada satu orang pun di rumahnya. Hati Yang Ye bergetar ketika dia menyadari bahwa rumah batu itu benar-benar kosong. Mungkinkah mereka sudah ditangkap oleh klan Liu? Ketika dia memikirkan sampai di sini, ekspresi Yang Ye langsung menjadi biadab, dan seutas niat membunuh tak terlihat meletus dari tubuhnya. Siapa itu? Sosok Yang Ye tiba-tiba menghilang dari ruangan, dan dia muncul di depan seseorang yang mengenakan jubah hitam yang menutupi wajah orang itu. Tepat ketika dia bermaksud menghancurkan tinjunya ke arah orang itu dengan tergesa-gesa berkata, "Kakak Yang, ini aku. Ini aku, Manzi." Petik 2. Yang Ye menarik auranya yang mengesankan dan berhenti menyerang. Ketika dia menatap Manzi yang telah melepas jubahnya, Yang Ye berkata, "Manzi, di mana adik perempuan dan ibuku?" Ketika dia menatap mata merah Yang, Manzi sangat terkejut di dalam hatinya karena kekuatan Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan. Karena dia bahkan belum jelas melihat bagaimana Yang Ye telah tiba sebelum dia. Ketika dia mendengar Yang Ye, dia buru-buru berkata, "Kakak Yang, setelah kejadian itu terjadi, kami takut mereka akan membuat langkah lain melawan adik perempuan dan ibumu. Jadi, kami memindahkan mereka ke tempat lain, dan saya bertugas menunggu kedatangan Anda di sini. Ikut aku sekarang untuk pergi melihat mereka." Yang Ye menghela nafas lega di hatinya ketika dia mendengar Manzi karena itu baik-baik saja selama adik perempuan dan ibunya selamat. "Cepat bawa aku ke mereka." Manzi mengangguk, dan kemudian dia mengenakan jubahnya sebelum membawa Yang Ye keluar dari rumah. Ada rumah batu biasa di selatan kota South Peace. King Hong berdiri di pintu dengan busur hijau gelap di punggungnya sementara dia memegang belati hitam dan mengkilat di tangannya, dan tatapannya menyapu ke arah sekitarnya sementara dia mengungkapkan ekspresi waspada. Di sudut gelap di sebelah kanan King Hong, Xiao Hei juga memiliki ekspresi waspada, dan dia juga memegang belati hitam dan mengkilap. Seorang gadis muda berusia sekitar 14 atau 15 tahun duduk di sebuah meja batu di dalam rumah batu dengan kepala bertumpu di tangannya, dan dia menatap cahaya lilin yang terus-menerus berkelip di depannya sementara tampak berpikir keras. Seorang wanita cantik meletakkan jaket besar pada gadis kecil itu dan dengan lembut mengusap kepala gadis muda itu sambil berkata dengan suara lembut. "Yao kecil, tidurlah dulu. Kakakmu mungkin tidak akan bisa bergegas pulang hari ini." Gadis kecil itu berbaring miring dan bersandar ke pelukan wanita cantik itu sebelum dia berkata dengan suara ringan, "Ibu, apakah kakak besar benar-benar akan kembali?" Wanita cantik itu tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Bagaimana menurutmu? Jika YR mengetahui bahwa Yaur dalam bahaya, maka dia pasti akan bergegas pulang ke rumah bahkan jika dia harus menyerah menjadi murid dari Sekte Pedang." Petik 2. Gadis kecil itu tersenyum manis ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, "Yao kecil tahu itu. Kakak paling menyayangi Little Yao. Tapi apakah kakak bisa mengalahkan itu dari klan Liu? Oh, Liu klan itu benar-benar menjijikkan. Mengapa mereka terus mencari masalah dengan keluarga kami?" Ketika dia mendengar klan Liu disebutkan, seuntai cahaya dingin melintas di mata wanita cantik itu, dan kemudian dia memeluk Yao kecil dengan erat ketika dia berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan klan Liu membahayakan Anda atau Yir. Saya benar-benar tidak mau." Tepat pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba menoleh dan menatap keluar, dan dia mengerutkan kening. Di atap rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah batu ini, 4 orang berpakaian hitam mulai di rumah batu di mana wanita cantik dan yang lainnya tinggal. Salah satu tokoh berpakaian hitam berkata kepada sosok berpakaian hitam di ujungnya, "Tuan muda, saya sudah menentukan bahwa adik perempuan dan ibu Yang Ye bersembunyi di dalam rumah batu ini. Adapun 3 orang di sisi mereka, mereka adalah tentara bayaran dari Green Mountain City. Namun, saya tidak tahu mengapa mereka datang ke sini untuk melindungi ibu dan adik perempuan Yang Ye." Petik 2. Tidak lain adalah Liu Qingyu yang memimpin kelompok ini. Ketika dia melihat Yang Ye naik ke level 20, dia tahu bahwa dia harus melenyapkan Yang Ye. Jika tidak, dengan permusuhan antara Yang Ye dan Liu klannya, tidak hanya Yang Ye tidak akan menyelamatkan Liu klan, Yang Ye tidak akan menghindarkannya juga. Di sisi lain, jika dia ingin berurusan dengan Yang Ye, maka dia harus memancing Yang Ye keluar dari Sekte Pedang, dan untuk memikat Yang Ye keluar dari sekte, dia harus memanfaatkan ibu Yang Ye dan adik perempuannya. Liu Qingyu berbicara dengan suara rendah. Berurusan dengan 3 tentara bayaran nanti, sedangkan, ibu Yang dan adik perempuan Yang Ye harus ditangkap hidup-hidup. Hanya dengan menangkap mereka hidup-hidup, Yang Ye menjadi takut dan meninggalkan pedang sekte. Petik 2. Sementara itu, sosok berpakaian hitam lainnya berkata, "Kakak senior Liu, ketiga tentara bayaran ini tidak masalah. Tapi begitu pertempuran dimulai, maka pasukan keamanan publik South Peace City akan muncul. Begitu mereka muncul, mungkin kita tidak akan mencapai hal seperti itu terakhir kali." Petik 2. Sosok berpakaian hitam ini yang berbicara adalah seorang murid dari Sekte Pedang juga, dan dia bahkan berperingkat di peringkat pengadilan luar. Alasan dia datang ke sini dengan Liu Qingyu untuk berurusan dengan keluarga Yang Ye adalah karena dia tidak punya pilihan lain.
Karena dia biasanya diikuti oleh sisi Liu Qingyu, jadi begitu Liu Qingyu datang mencari bantuannya kali ini, dia benar-benar tidak dapat menolak. Bagaimanapun, Liu Qingyu telah membantunya melakukan segala macam hal kotor. Bukannya dia tidak menyadari potensi Yang Ye, tapi itu hanya potensi pada akhirnya. Yang Ye hanya di alam mortal setelah semua. Jika Liu Qingyu benar-benar berurusan dengan Yang Ye, dan dia tidak berdiri di sisi Liu Qingyu pada saat kritis, maka dia akan mengalami hari-hari yang sangat sulit di Sekte Pedang di masa mendatang. Bukan hanya dia, bahkan sosok berpakaian hitam lain di sampingnya adalah murid dari Sword Sect, dan orang itu juga memiliki pemikiran yang sama. Liu Qingyu menyeringai ringan dan berkata, "Jangan khawatir, Bruder Junior Chen Feng. Gubernur kota South Peace City telah setuju untuk membantu. Dengan kata lain, pasukan keamanan publik South Peace City tidak akan muncul di area ini malam ini. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan dengan benar setelah kita selesai." Orang berpakaian hitam bernama Chen Feng terkejut di dalam hatinya, dan dia berkata, "Gubernur kota South Peace City setuju untuk membantu. Kakak Liu, klan Anda mungkin harus membayar mahal, kan?" Petik 2. Sudut mulut Liu Qingyu berkedut ketika dia mendengar ini. Chen Feng tidak salah. Demi membuat gubernur kota South Peace City membantu, Liu klannya memang membayar mahal. Namun, itu akan sebanding dengan harganya jika mereka bisa menghilangkan Yang Ye. Saudara Liu, karena para penjaga tidak muncul, maka sama sekali tidak perlu begitu banyak dari kita untuk berurusan dengan mereka. Hanya saudara Liu saja yang dapat dengan mudah menangani mereka. Chen Feng berbicara dengan suara rendah. Liu Qingyu melirik Chen Feng dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia berkata, "Kakak Chen, apa yang Anda katakan itu masuk akal. Saya akan bergerak sendiri nanti, dan kalian semua hanya harus berjaga-jaga di samping. Saya tidak ingin terjadi kecelakaan." Petik 2. Ketika dia mendengar Liu Qingyu, Yang Ye mengutuk dalam hatinya. "Kamu rubah licik. Liu Qingyu sangat ingin mengikat kita bersama. Namun, dia tidak dapat menolak atau menolaknya sekarang, jika tidak, Liu Qingyu pasti akan melepaskan semua kepura-puraan dengannya." Setelah beberapa saat, Liu Qingyu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit untuk menentukan waktu, dan kemudian dia berkata, "Baiklah, penjaga di kota South Peace mungkin telah dikirim di tempat lain sekarang. Mari kita bergerak. Ingat, kedua wanita itu harus ditangkap hidup-hidup." Petik 2. Dimengerti. Begitu mereka selesai berbicara, 4 sosok menyerbu ke arah rumah batu tempat King Hong dan yang lainnya tinggal. Liu Qingyu adalah orang pertama yang tiba di depan rumah batu. Begitu dia turun ke tanah, panah hijau gelap bersiul ke arahnya. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut Liu Qingyu ketika dia melihat panah hijau gelap ini, dan panah itu langsung lenyap dengan ayunan tangannya. Setelah itu, sosoknya melintas ketika dia menendang perut King Hong. King Hong kaget di hatinya. Dia ingin menghindar, tetapi kecepatan Liu Qingyu benar-benar terlalu cepat, dan dia sama sekali tidak dapat menghindari serangannya. Tepat ketika Liu Qingyu hendak mengenai King Hong, sesosok muncul seperti bayangan di belakang Liu Qingyu, dan kemudian seberkas cahaya dingin menyapu bagian belakang leher Liu Qingyu. Ketika dia melihat belati yang menyerangnya dari belakang, penghinaan lebat masih tergantung di sudut mulut Liu Qingyu. Dia menarik kakinya yang menendang ke arah King Hong, dan kemudian dia berbalik dan menendang Xiao Hei. Bang! Tepat ketika belati Xiao Hei hanya berjarak beberapa sentimeter dari leher Liu Qingyu, sosoknya meledak terbang dan hancur berkeping-keping di tanah. Di sisi lain, King Hong sudah mundur ke depan rumah batu sementara dia mengarahkan panah hitam tinta pada Liu Qingyu, dan dia bingung di hatinya pada saat yang sama. Mengapa pasukan keamanan publik South Peace City belum muncul? Ya, jika pertempuran antara profesor meletus di dalam kota, maka para penjaga akan muncul pada saat pertama yang mungkin, dan itu persis seperti itu selama tabrakan terakhir mereka. Namun, mereka sudah bertukar beberapa pukulan, namun lingkungan sekitar masih benar-benar sunyi, dan bahkan bayangan seorang penjaga pun tidak bisa terlihat. "Apakah kamu menunggu penjaga?" Liu Qingyu berjalan perlahan menuju King Hong, dan dia tertawa dengan dingin. "Mereka tidak akan muncul." Petik 2. Hati King Hong bergetar. Pada awalnya, dia hanya menduga ini, tetapi sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Liu Qingyu, sedikit harapan di hatinya telah lenyap sepenuhnya. Jika para penjaga tidak muncul, maka dia akan benar-benar tidak dapat menolak sosok-sosok berpakaian hitam di depannya. Tapi bagaimana dengan itu? Ketika dia mengingat adegan ketika Yang Ye memberinya talisman kekuatan bermutu tinggi hari itu, King Hong mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu harus melangkahi mayatku untuk menangkap mereka." Liu Qingyu mengungkapkan gumpalan senyum brutal di sudut mulutnya yang ditutupi oleh topeng kain yang dia kenakan, dan dia berkata, "Aku akan." Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia langsung tiba di depan King Hong, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke arah kepala King Hong. Beberapa orang ini tidak layak membuatnya menghunus pedangnya. Ketika dia melihatnya langsung tiba di depannya, King Hong tertawa getir. "Kesenjangan di antara kami benar-benar terlalu besar." Bang! Sesosok terbang meledak. Bab 72 Penjaga Bunga. Bukan King Hong yang meledak terbang, dan itu adalah Liu Qingyu sebagai gantinya.
Saat dia menatap wanita cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya, pikiran King Hong kosong. Apa-apaan? Seorang ahli First Heaven Realm benar-benar ditampar dengan ayunan tangan wanita cantik ini. Yao kecil membuka mata berairnya lebar-lebar juga, dan dia menatap wanita cantik itu dengan ekspresi tidak percaya. Adapun beberapa tokoh berpakaian hitam yang berdiri berjaga-jaga untuk Liu Qingyu di belakang, mereka semua tercengang, dan mereka tampak seolah-olah mereka ketakutan. Batuk. Liu Qingyu mengabaikan kejutan yang melonjak di dalam hatinya, dan dia berdiri perlahan-lahan sementara tatapan yang dia tembak pada wanita cantik itu dipenuhi dengan teror. Sebagai seorang jenius yang berada di peringkat ke-19 di peringkat pengadilan luar, ia merasa bahwa ia bahkan akan dapat bertukar pukulan dengan beberapa tetua pengadilan luar. Namun sekarang, belum lagi melawan, dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang. Apakah dia ahli roh alam? Ketika dia memikirkan sampai di sini, tubuh Liu Qingyu mulai bergetar. Wanita cantik itu melirik Liu Qingyu dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di langit dan berkata dengan lemah, "Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai." Hanya hidup yang damai. Nada bicaranya membawa perasaan ketidakberdayaan yang sangat jelas. Tepat pada saat ini, Yang Ye dan Manzi tiba, dan keduanya tercengang ketika mereka melihat situasi di sekitarnya. Tetapi dalam waktu singkat, Yang Ye pulih dari keterkejutannya. Setelah itu, pergelangan tangan Yang Ye terpelintir saat pedang muncul di tangannya, dan dia siap untuk berurusan dengan tokoh-tokoh berpakaian hitam di hadapannya terlebih dahulu. Biarkan mereka pergi. Tepat pada saat ini, wanita cantik itu berbicara. Meskipun dia sedikit tidak mau, Yang Ye tidak berani melawan ibunya. Dia segera mengambil napas dalam-dalam, menjauhkan pedangnya, dan kemudian berjalan menuju wanita cantik itu. Ketika mereka mendengar para wanita cantik, Liu Qingyu dan figur-figur berpakaian hitam lainnya pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Mereka segera berbalik, dan dengan beberapa lompatan, mereka menghilang di balik tabir malam. Pada saat ini, teror di hati Liu Qingyu benar-benar tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tuhanku, ayah saya sebenarnya ingin menikahi seorang ahli spirit realm sebagai selirnya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, seluruh tubuh Liu Qingyu berkeringat dingin. Ini seperti kisah-kisah menjadi berani sampai ekstrim dari Hawa. Untungnya, wanita cantik itu hanya ingin hidup damai. Kalau tidak, klan Liu mungkin sudah tidak ada lagi sejak lama. Kakak senior Liu, kita saudara tidak akan bergabung dengan Anda dalam masalah ini lagi. Perpisahan. Tepat pada saat ini, Chen Feng berbicara kepada Liu Qingyu dari samping, dan kemudian dia berbalik dan melintas ke arah yang berbeda. Kakak senior Liu, saya mengucapkan selamat tinggal juga. Murid lain dari Sekte Pedang juga pergi. Liu Qingyu mendengus dingin ketika dia melihat mereka pergi. Meskipun hatinya agak tidak senang, dia tidak menghentikan mereka. Setelah semua, mereka bisa dikatakan telah menyinggung ahli roh alam. Meskipun ahli realm spirit ini sepertinya dia tidak berniat untuk mengejar masalah ini, tetapi adakah yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan berubah pikiran? Jadi, jika mereka ingin hidup, maka mereka harus bergegas kembali ke Sekte Pedang. Karena mereka hanya bisa tidak takut pada wanita cantik setelah mereka kembali ke Sekte Pedang. Tuan muda, apakah kamu? Sosok berpakaian hitam terakhir tidak bisa melarikan diri karena dia adalah sesepuh tamu dari klan Liu. Dia diikat bersama untuk kebaikan dan keburukan dengan klan Liu. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri, itu tidak berarti bahwa dia tidak takut karena itu adalah ahli realm spirit. Liu Qingyu berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Anda kembali dan memberitahu ayah saya tentang masalah ini. Ayah saya akan tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Lalu bagaimana denganmu, Tuan Muda? Aku kembali ke Sekte Pedang. Saya harus kembali ke Sekte Pedang karena saya memiliki perjanjian untuk memerangi putranya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin memilih untuk menghilangkan saya terlebih dahulu. Setelah semua, putranya hanya di alam mortal sekarang, dan aku sudah berada di peringkat ketiga dari alam surga pertama. Petik 2. Petik 2. Tapi apa? Lakukan seperti yang saya katakan. Baik. Ibu kota Kekaisaran Qin. Di dalam kamar mewah, seorang wanita cantik yang duduk bersila di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, kamu masih bertarung pada akhirnya. Segera setelah dia selesai berbicara, wanita cantik itu dengan cepat berdiri, dan kemudian dia berjalan keluar dari kamar dan berkata kepada wanita muda cantik lainnya yang berdiri di luar ruangan. Kumpulkan penjaga bunga. Feng Yu telah muncul di South Peace City. Segera menuju ke kota South Peace. Petik 2. Ya, Penatua Feng Yi. Di rumah batu, wanita cantik itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah tampan Yang Ye, dan kemudian seutas ekspresi lembut melintas di matanya. Dia berkata, sudah 2 tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yir sudah tumbuh menjadi seorang pria. Petik 2. Air mata berkilau di mata Yang Ye. Setelah 2 tahun, saya akhirnya kembali ke rumah. Setelah sekian lama, dia bertanya, Ibu, kamu benar-benar seorang mendalam.
Yang Ye masih tidak dapat menerima bahwa ibunya adalah seorang ahli yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun, dan kesan yang dimilikinya tentang ibunya adalah di mana dia lembut, berbudi luhur, dan tidak pernah menyebabkan masalah. Perubahan citranya ini terlalu mendadak. Wanita cantik itu mengangguk, dan kemudian dia menarik Yao kecil ke pelukannya. Dia menggosok kepala Yao kecil dan berkata, "Aku akan menceritakan semuanya kepadamu dan Yao kecil tentang aku." Petik 2. Ketika mereka mendengar wanita cantik itu, King Hong dan yang lainnya yang duduk di samping bertukar pandangan sebelum mereka dengan cepat menarik diri dari rumah batu. Ketika dia melihat lalu menarik diri, wanita cantik itu berkata perlahan, "Aku adalah murid luar Istana Bunga di masa lalu. Saya bertemu ayahmu secara kebetulan, dan kami jatuh cinta. Setelah itu, aku meninggalkan Istana Bunga." Petik 2. Istana Bunga. Yang Ye terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun Yang Ye tidak tahu banyak tentang Istana Bunga, dia sudah mendengarnya. Bagaimanapun, Istana Bunga adalah kekuatan luar biasa yang hanya kalah dengan sekolah asal. Istana Bunga hanya mengambil murid perempuan, dan bahkan memiliki aturan yang terkenal. Aturan ini adalah bahwa sekali seseorang bergabung dengan Istana Bunga, maka seseorang dilarang mencintai, romansa, atau menikah. Begitu seorang murid melanggar aturan ini, maka bahkan jika murid itu melarikan diri ke penjuru dunia, penjaga bunga Istana Bunga akan menangkap murid itu dan memberikan hukuman yang sangat kejam pada murid itu. Jadi, ketika dia mendengar bahwa ibunya telah mengkhianati Istana Bunga untuk ayahnya yang belum pernah dia temui, Yang Ye tidak bisa tidak menjadi cemas. Yao kecil bertanya dengan suara ringan, "Ibu, apakah Istana Bunga itu kekuatan yang tidak memungkinkan orang lain menikah?" Wanita cantik itu mengangguk dan berkata, "Tepat. Alasan saya menyembunyikan kekuatan saya selama 20 tahun terakhir adalah karena saya berusaha untuk tidak dilacak dan ditangkap. Sayangnya, saya masih bertarung malam ini. Saya pikir mereka mungkin sudah dalam perjalanan ke South Peace City. Jadi, YR dan Little Yao, kalian berdua harus meninggalkan kota South Peace sesegera mungkin. Kalau tidak, akan terlambat." Petik 2. Yang Ye berdiri dan berkata, "Ibu, aku tidak pernah bertanya tentang ayah di masa lalu. Sekarang, saya ingin bertanya tentang dia. Apakah ayah masih hidup atau apakah dia telah dibunuh oleh Istana Bunga?" Ketika dia mendengar Yang Ye mengatakan kata ayah, sosok wanita itu menegang sementara ekspresi sedih melintas di wajahnya. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye ketika dia melihat ekspresi ibunya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Ibu, ayah benar-benar mati di tangan Istana Bunga." Ibu Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Ayahmu belum mati. Tapi, jangan bertanya tentang itu. Dengarkan aku dan tinggalkan South Peace City bersama Little Yao. Aku adalah tujuan mereka, dan selama mereka menemukanku, maka mereka mungkin tidak akan mencari kalian berdua. Bahkan jika mereka ingin menemukan kalian berdua belum mengembangkan teknik budidaya Istana Bunga, jadi mereka tidak memiliki cara untuk menemukan kalian berdua." Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kita pergi, maka kita akan pergi bersama. Jika ibu tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi." Yao kecil tidak akan pergi juga. Yao kecil yang mengenakan pelukan ibunya berbicara dengan suara tegas. "Jadi, sekarang setelah kamu mendapatkan beberapa kemampuan, kamu tidak berniat mendengarkan aku lagi." Wanita cantik itu sedikit marah. Namun sepertinya dia merasa nadanya terlalu berat, dan dia mengendurkannya dan berkata, "Kamu, patuh dan bawa Yaur ke Sekte Pedang. Dengan bakat alami Yaur, Sekte Pedang mungkin akan membawanya. Selama kalian berdua di Sekte Pedang, maka anggota Istana Bunga mungkin tidak akan menuju ke Pedang Sekte untuk mencari masalah dengan kalian berdua." Yang Ye tidak mengatakan apa-apa. Seorang ibu tahu anaknya paling baik. Jadi, bagaimana mungkin wanita cantik itu tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Ye? Dia berkata, "Kamu, selama Little Yao dan kamu selamat, ibu tidak akan menyesal bahkan jika aku dibawa kembali ke Istana Bunga. Tetapi jika kamu bertindak berdasarkan dorongan hati dan menyebabkan kematian Yao kecil dan dirimu sendiri, maka bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa mati dengan tenang." Petik 2. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap ibunya, dan dia berkata, "Ibu, alasan saya bekerja keras untuk menjadi kuat adalah untuk melindungi Anda dan Yao kecil. Jika Anda pergi, maka bahkan jika saya menjadi ahli terkuat di wilayah selatan, itu masih tidak ada artinya. Singkatnya, saya tidak akan pergi. Jika mereka ingin membawamu pergi, maka mereka harus melangkahi mayatku." Petik 2. "Ibu, aku tidak akan pergi juga. Yao kecil ingin bersamamu dan Big Brother selamanya." Wajah Yao kecil yang tidak dewasa ditutupi dengan ekspresi tegas. "Anak bodoh, anak-anak konyol." Wanita cantik itu memeluk Yang Ye dan Little Yao, dan wajahnya berlinang air mata. Adegan yang menyentuh. "Karena kalian semua sangat mencintai satu sama lain, maka tidak perlu pergi. Kalian semua bisa tinggal di Passionless Cliff Palace Flower selama beberapa puluh tahun." Tepat pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh yang mengandung emosi melayang ke rumah batu. Bab 73. Ketika mereka mendengar suara ini,
ekspresi Yang Ye dan wanita cantik itu berubah tiba-tiba. Yang Ye dengan cepat berdiri sebelum pedangnya muncul di tangannya karena jika seseorang ingin mengambil ibunya, maka orang itu harus melangkahi mayatnya. Wanita cantik itu tertawa getir dan berkata, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang tangan Yang Ye dan Little Yao dan berjalan keluar dari rumah batu. 5 wanita cantik dengan gaun berwarna biru muda yang tertutup pola bunga berdiri di luar rumah batu. Ada bunga indah dan seperti manusia hidup dari nama tak dikenal yang dibordir di dada kiri mereka. Di bawah sinar cahaya bulan, itu memancarkan cahaya kristal dan menyilaukan. Saat dia menatap lambang ini, Yang Ye tahu bahwa mereka berasal dari Istana Bunga. Di sisi lain, kelompok 3 King Hong yang awalnya berdiri berjaga di luar rumah sekarang terbaring di tanah. Yang Ye menghela nafas lega ketika dia melihat mereka masih bernafas dan baru saja jatuh pingsan. Gumpalan ekspresi rumit melintas di mata ibu Yang Ye ketika dia melihat wanita cantik di depan, dan dia berkata, Feng Yi, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu bergabung dengan penjaga bunga. Gumpalan senyum dingin menyelimuti sudut-sudut wanita cantik bernama Feng Yi, dan dia berkata, ya, kamu terkejut, kan? Bertahun-tahun yang lalu, bakat alami Anda jauh melebihi saya sendiri, dan jika Anda tidak meninggalkan Istana Bunga untuk seorang pria, maka prestasi Anda sekarang mungkin akan jauh melebihi saya sendiri. Namun, sayangnya, Anda yang orang-orang memanggil peri Feng bertahun-tahun yang lalu benar-benar jatuh hati dan mengkhianati Istana Bunga untuk seorang pria. Karena itu, Anda sebenarnya hanya di peringkat kedua dari alam roh sekarang. Petik 2. Yang Ye kaget di hatinya ketika mendengar ini. Wanita cantik ini sebenarnya mengenal ibuku, tapi sepertinya ada permusuhan di antara mereka. Ini tidak baik. Ibu Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin berbicara tentang masalah masa lalu. Feng Yi, karena pertimbangan bahwa kami dulu berasal dari sekte, izinkan saya meminta sesuatu dari Anda. Biarkan anak-anak saya pergi. Akulah yang melanggar aturan istana, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama kamu membiarkan mereka pergi, maka aku bersedia untuk kembali ke istana bersamamu. Petik 2. Feng Yi melirik Yang Ye dan Yao kecil, dan kemudian dia berkata, Feng Yu, apakah kamu pikir itu mungkin? Menurut aturan istana, mereka harus kembali ke istana bersamamu dan dihukum. Mengenai apakah Anda mau atau tidak, itu tidak lagi tergantung Anda. Petik 2. Mereka tidak bersalah. Feng Yu berbicara dengan suara rendah. Feng Yi tertawa dingin dan berkata, jika mereka anak-anakmu, maka mereka tidak bersalah. Sebenarnya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang baik tentang pria itu. Anda benar-benar mengkhianati istana untuknya. Jangan bilang itu karena cinta. Jika dia benar-benar mencintaimu, maka dia seharusnya tidak terjerat denganmu, atau seharusnya dia membawa kamu pergi dari istana. Selain itu, jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahu aturan Istana Bunga. Gumpalan ekspresi menyakitkan melintas di wajah Feng Yu. Setelah beberapa saat singkat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin berbicara tentang masa lalu. Feng Yi, karena pertimbangan fakta bahwa kami dulu adalah murid dari sekte yang sama. Saya mohon Anda mengizinkan anak-anak saya pergi. Petik 2. Tidak mungkin. Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Penolakanku bukan karena aku iri padamu. Saya akui bahwa saya telah mencemburui Anda bertahun-tahun yang lalu, tetapi ketika saya melihat keadaan Anda sekarang, saya tidak merasa iri lagi. Karena Anda tidak layak membuat saya merasa iri pada Anda. Anda harus jelas menyadari alasan saya menolak. Aturan Istana Bunga bukanlah sesuatu yang Anda atau saya bisa ubah atau lawan. Mereka harus kembali bersamamu untuk menerima hukuman mereka. Feng Yu masih ingin mengatakan sesuatu, namun pada saat ini, Yang Ye menatap ibunya ketika dia berlutut di tanah, dan dia berkata, Ibu, tidak perlu memohon lagi padanya. Putramu tidak berguna. Meskipun aku tidak bisa melindungimu dan Yao kecil, aku bisa hidup dan mati bersama ibu dan Yao kecil. Petik 2. Yaur ingin hidup dan mati bersama ibu dan kakak juga. Yaur tidak akan meninggalkan ibu. Yao kecil memegang tangan Feng Yu dengan erat dan berbicara dengan tegas. 2 baris air mata kristal mengalir sekali lagi dari mata Feng Yu. Dia menarik Yang Ye dan Little Yao ke pelukannya, dan kemudian dia berkata, akulah yang tidak berguna. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda berdua. Itu ibu yang tidak berguna. Petik 2. Ketika dia melihat pemandangan ini, gumpalan ekspresi rumit melintas di depan mata beberapa wanita cantik di samping. Tapi mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Meskipun mereka mengasihani ketiga orang ini di hadapan mereka, tidak ada yang berani menentang aturan Istana Bunga, apalagi mereka. Ekspresi Feng Yi tenang sementara emosi di matanya tidak berfluktuasi sama sekali. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar iri pada Feng Yu di masa lalu, atau harus dikatakan bahwa semua murid generasi Feng di Istana Bunga iri pada Feng Yu. Karena pada saat itu, Feng Yu disebut peri Feng, dan tidak peduli apakah itu dalam hal kekuatan atau bakat alami, dia jauh melampaui semua orang. Jadi, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat bersaing dengannya. Pada saat itu, Feng Yu memerintah generasi muda Istana Bunga. Tentu saja,
Pada saat itu, meskipun dia iri pada Feng Yu, Feng Yi tidak berani menyinggung Feng Yu sama sekali. Setelah semua, seluruh sekte telah menekankan pada membina Feng Yu pada waktu itu, dan sekte itu harus bergantung padanya untuk merebut posisi pada ranking kenaikan. Namun, sayangnya, murid yang dibina Istana Bunga ini dengan segenap kekuatannya telah mengkhianati istana untuk seorang pria, dan ini benar-benar membuat marah ketua istana dan para tetua lainnya pada waktu itu. Justru karena ini bahwa Istana Bunga masih memburu Feng Yu setelah sekian lama berlalu. Ketika dia memikirkan apa yang menunggu Feng Yu saat kembali ke Istana Bunga, Feng Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk mengejar Feng Yu pada awalnya karena dia ingin memandang Feng Yu yang telah jatuh dari masa jayanya. Sekarang, dia telah melihatnya. Feng Yu benar-benar kehilangan sikap elegan yang dimilikinya di masa lalu, dan kekuatan Feng Yu bahkan jauh lebih rendah darinya. Berbicara secara logis, saya seharusnya merasa bahagia dari pemandangan ini, namun bukan saja saya tidak merasakan kebahagiaan, saya juga merasakan semacam kesedihan. Mungkinkah aturan istana benar-benar terlalu tak berperasaan? Ketika dia memikirkan sampai di sini, hati Feng Yi bergetar, dan dia buru-buru menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran ini. Setelah itu, dia melihat Yang Ye, dan keluarganya sebelum dia berkata, Feng Yu, ayo pergi. Yang Ye berbalik untuk melihat Feng Yi. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum energi besar di dalam tubuhnya melonjak eksplosif. Yang Ye tidak akan berdiri di sana dan membiarkan dirinya ditangkap, juga tidak akan menyaksikan ibunya kembali menderita hukuman apapun yang diatur oleh aturan Istana Bunga. Dia tahu bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk 5 orang sebelum dia, atau harus dikatakan bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk salah satu dari 5 orang ini. Tapi lalu bagaimana? Demi ibu dan adik perempuannya yang ada di belakangnya, dia akan menghunuskan pedangnya bahkan jika dia menghadapi ahli Sein Realm. Keberanianmu patut dipuji, tapi kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Saat dia menatap Yang Ye yang telah menghunus pedangnya, Feng Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Mungkin, begitu dia selesai berbicara, sosoknya sudah menghilang di tempat, dan pedangnya membawa helai peluit saat merobek langit dan menikam Feng Yi yang memimpin. Yang Ye tidak menahan sama sekali, juga tidak berani menahan. Dia tidak tahu kultivasi Feng Yi yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan wanita ini sama sekali tidak kalah dengan Blood Hand dan Su Qingxi sejak hari itu. Selain itu, dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya, dan sangat mungkin dia akan langsung dimusnahkan dalam pertukaran ini. Tapi lalu bagaimana? Demi orang yang dicintainya, belum lagi kematian, dia tidak akan menyesal bahkan jika jiwanya tidak pernah bisa memasuki siklus reinkarnasi. Kecepatan dan kekuatan Yang Ye menyebabkan Feng Yi sedikit terkejut. Bukan hanya Feng Yi, bahkan wanita cantik di belakang Feng Yi dan Feng Yu sendiri sedikit terkejut. Karena dengan mencapai tingkat kecepatan dan kekuatan seperti itu di alam mortal, seseorang akan dianggap sebagai jenius luar biasa bahkan di Istana Bunga. Kecepatan dan kekuatan serangan yang cukup bagus. Begitu dia selesai berbicara, Feng Yu mengayunkan tangan kanannya ke Yang Ye, dan seuntai angin kencang meniupnya. Sosok Yang Ye langsung meledak terbang, namun pedang di tangan Yang Ye tampak seperti panah yang telah meninggalkan busur, dan itu berubah menjadi cahaya emas yang mempesona yang langsung menembus angin kencang dan menusuk langsung pada Feng Yi. Kali ini, Feng Yi tidak hanya terkejut, dia sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan Yang Ye akan benar-benar sengit dan tajam hingga langsung menembus angin kencang yang dia ciptakan. Meskipun angin kencang ini adalah sesuatu yang dia buat dengan ayunan tangannya yang santai, dia adalah seorang ahli di peringkat ke-8 spirit-spirit. Berbicara secara logis, serangan biasa dari seorang ahli di alam roh bukanlah sesuatu yang bahkan para pencipta di alam surga pertama tidak dapat menahannya. Saat dia menangkap Yang Ye yang diledakkan terbang oleh Feng Yi, setitik kejutan melintas di mata Feng Yu ketika dia melihat pedang Yang Ye menembus angin kencang yang diciptakan oleh Feng Yi. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Yang Ye akan dapat menembusnya. Ketika dia membuat Yang Ye menuju ke sekte pedang bertahun-tahun yang lalu, selain demi membiarkan Yang Ye memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah selatan, dia juga melakukannya karena pengejaran Istana Bunga. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yang Ye benar-benar akan sangat tangguh sekarang. Dia tidak bisa diizinkan untuk dibawa ke Istana Bunga. Hanya dalam sekejap, Feng Yu memutuskan. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Yang Ye dibawa ke Istana Bunga, dan pikiran ini menjadi semakin kuat sekarang. Setelah semua, begitu mereka dibawa ke Istana Bunga, maka bahkan jika Yang Ye mampu bertahan, hidupnya akan dikendalikan oleh Istana Bunga. Dia tidak bisa membiarkan putranya menjadi budak Istana Bunga. Bang! Feng Yi melambaikan tangannya dengan santai sekali lagi, dan pedang Yang Ye langsung meledak terbang. Selain itu menusuk ke arah Yang Ye dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia melihat pedang itu melesat seperti sambaran petir, alis Feng Yu yang indah bersatu. Tepat ketika dia berniat untuk bergerak, pedang itu malah melambat, dan di bawah tatapan semua orang yang terkejut, kecepatan pedang itu semakin lambat. Pada akhirnya, itu tiba di hadapan Yang Ye seolah-olah telah berjalan.
Saat dia menatap pedang yang melayang di depan Yang Ye, gumpalan ekspresi serius melintas di mata Feng Yi, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu, niat membunuh melintas di matanya. Jelas, potensi dan kekuatan Yang Ye membuatnya merasa bahwa dia adalah ancaman. Bab 74. Saat ia menggunakan keinginannya untuk mengendalikan pedang di depannya, dan Yang Ye akan menyerang sekali lagi. Tepat pada saat ini, suara Feng Yu tiba-tiba bergema di benaknya. Kamu bukan pasangan yang cocok untuknya. Saya akan melakukan teknik rahasia nanti dan menjabarkannya. Anda membawa Little Yao dengan Anda dan kembali ke Sword Sect. Saya tahu Anda tidak takut mati, dan saya tahu Anda tidak ingin melihat saya kembali bersama mereka dan menderita. Namun, ini bukan waktunya untuk bertindak impulsif sekarang. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selama kamu masih hidup, maka aku akan memiliki harapan. Tepat ketika Yang Ye hendak mengatakan sesuatu, bibir merah-merah Feng Yu berpisah sekali lagi, dan dia berkata melalui transmisi suara. Jika kamu menolak, maka aku akan segera bunuh diri sebelum kamu. Petik 2. Mata Yang Ye memerah saat dia mengungkapkan ekspresi rasa sakit, dan rasanya seolah pisau mengiris hatinya. Dia melirik Little Yao yang masih memegang erat-erat ke tangan ibunya. Yao kecil masih terlalu muda, jadi meskipun dia tidak ingin meninggalkan ibunya, wajahnya yang kecil sudah pucat dan dipenuhi teror. Feng Yu tidak tahan melihat Yang Ye kesakitan, namun dia tidak punya pilihan. Dia tahu karakter putranya, dan jika dia tidak memaksanya seperti ini, maka dia tidak akan meninggalkannya dan melarikan diri sendiri bahkan jika dia mengancam akan membunuhnya. Feng Yi mengerutkan kening ketika dia melihat Feng Yu sedang berbicara dengan Yang Ye melalui transmisi suara, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah kalian semua akan ikut dengan kami, atau haruskah aku membawa kalian pergi dengan paksa? Aku tidak akan segera dihukum mati setelah aku dibawa kembali. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, maka kamu bisa menyelamatkanku dari Istana Bunga. Jika Anda ditangkap oleh mereka juga, maka saya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Jadi, kamu harus bertahan hidup demi aku, oke? Ketika dia menyadari bahwa Yang Ye masih berjuang, Feng Yu berbicara sekali lagi melalui transmisi suara, dan dia memberi Yang Ye harapan. Yang Ye mengepalkan tangannya dengan erat, menyebabkan kukunya menembus telapak tangannya, dan wajahnya sudah terpelintir. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena kekurangan kekuatan karena jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka tidak masalah bahkan jika ibunya telah melanggar aturan Istana Bunga. Tapi dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Ketika dia melihat Feng Yu masih berbicara melalui transmisi suara, Feng Yi berkata dengan suara rendah, tangkap mereka. Sosok-sosok dari 4 wanita cantik di belakang Feng Yi bergerak ketika mereka mendengarnya, dan mereka pindah untuk mengelilingi keluarga Yang Ye. Ekspresi Feng Yu berubah setelah menyadari ini, dan dia mengangkat Yao kecil yang berada di sisinya dan melemparkannya ke pelukan Yang Ye. Dia berkata, ambil Yao kecil dan pergi. Aku akan menunggumu untuk menyelamatkanku. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, seutas aura yang menakutkan muncul dengan eksplosif dari dalam tubuh Feng Yu. Setelah itu, bunga kristal yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi besar langsung muncul di sekitarnya. Ketika bunga-bunga yang seperti kepingan salju muncul di sekitarnya, banyak helaian suara mendesis yang mengerikan bergema di sekeliling. Itu adalah suara udara yang dicincang oleh mereka. Wajah Feng Yi berubah pucat ketika dia melihat bunga-bunga ini, dan dia menangis tanpa sadar. Ratusan bunga mutilasi. Feng Yu, kamu benar-benar mengeksekusi teknik terlarang seperti itu. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Petik 2. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Feng Yi dan wanita lainnya buru-buru memanfaatkan teknik gerakan mereka untuk mundur. Feng Yu tidak memperhatikan Feng Yi, dan dia berbalik untuk mengaum pada Yang Ye yang berdiri di belakangnya. Meninggalkan. Segera. Apa kau benar-benar ingin aku bunuh diri di depan matamu? Petik 2. Yang Ye dengan cepat bersujud 3 kali kepada Feng Yu, dan kemudian dia memeluk Yao kecil yang tersedak isak tangis sebelum berbalik dan berlari menuju gerbang kota. Ibu, tunggu aku. Kamu harus menungguku. Petik 2. Gumpalan senyum muncul di wajah pucat Feng Yu ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia dengan gila mengedarkan energi besar di dalam tubuhnya dan mengendalikan bunga-bunga kristal itu untuk melonjak ke arah Feng Yi dan yang lainnya. Saat ini, yang bisa ia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menjebak Feng Yi dan yang lainnya sehingga ia dapat mengulur waktu bagi Yang Ye untuk melarikan diri. Teknik terlarang yang dijalankan Feng Yu terlalu menakutkan, dan keributan yang dibuatnya sangat mencengangkan. Dengan demikian, semua pro-founder di dalam South Peace City dikejutkan olehnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani datang dan menonton pertempuran. Selain itu, bahkan para penjaga kota South Peace tidak berani bertindak seperti itu. Karena keributan dari pertempuran adalah sesuatu yang setidaknya membutuhkan ahli realm spirit untuk membuat. Para ahli tingkat ini memiliki emosi yang aneh, jadi jika mereka datang untuk menonton pertempuran, maka para ahli ini mungkin dengan santai mengakhiri hidup mereka. Setelah waktu yang lama, semuanya kembali tenang. Feng Yu duduk lemah di tanah dengan rambut acak-acakan, dan wajahnya tampak pucat dan tanpa jejak darah. Selain itu,
Bahkan ada gumpalan merah-merah yang menggantung dari sudut mulutnya. Melaksanakan teknik terlarang semacam itu menyebabkan fondasi kamu rusak. Tidak hanya kultivasi Anda akan jatuh, tetapi Anda juga tidak akan pernah bisa maju dalam kultivasi Anda seumur hidup Anda. Apakah itu sepadan? Feng Yi menatap Feng Yu yang duduk lemah di tanah dan berbicara dengan suara rendah. Gumpalan senyum aneh muncul di sudut mulut Feng Yu, dan dia berkata, kamu akan tahu apakah itu layak jika kamu punya anak juga. Petik 2. Feng Yi mendengus dingin dan berkata, aku tidak akan pernah punya anak seumur hidupku. Anda, di sisi lain, menyerahkan masa depan Anda dengan mengkhianati istana untuk seorang pria, sekarang Anda telah mengeksekusi teknik terlarang untuk 2 orang kecil. Selain itu, Anda harus selamanya menderita rasa sakit dari Yin Gale di dasar Passionless Cliff karena ketiga orang ini. Apakah itu benar-benar layak? Feng Yu tidak berbicara, dan dia hanya menatap ke arah yang telah melarikan diri ke Yang Ye. Dia benar-benar ingin memberitahu Feng Yi bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak perlu dilakukan, tetapi dia tidak membicarakannya. Karena dia tahu bahwa seseorang seperti Feng Yi yang tumbuh di istana bunga sejak usia muda tidak akan mengerti. Saat ini, dia hanya khawatir tentang apakah Yang Ye akan dapat kembali dengan aman ke Sekte Pedang. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Feng Yu, Feng Yi mendengus dingin, dan kemudian dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ye dan berkata, sejujurnya, kekuatan dan potensinya benar-benar tidak buruk, dan tidak kalah dengan semua untuk beberapa jenius di generasi muda Istana Bunga. Jika dia bisa tumbuh dewasa, maka prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Tapi sayangnya, saya tidak akan membiarkannya tumbuh. Jadi, saya memutuskan untuk mengejarnya secara pribadi. Petik 2. Feng Yu tidak berbicara, dan dia hanya menatap ke arah yang Ye lari ke arah. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa, dan sekarang itu sepenuhnya tergantung pada kekayaan Yang Ye sendiri. Feng Yi berkata, tahan dia dan kemudian pergi ke estate gubernur kota pergi dan berikan gubernur kota penjelasan. Katakan padanya bahwa itu urusan internal istana bunga kami. Saya akan mengejar anak itu. Anda semua tidak harus menunggu saya. Segera kembali ke istana setelah Anda selesai dengan gubernur kota. Setelah dia selesai berbicara, sosok Feng Yi tiba-tiba menghilang ke kejauhan. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Di luar South Peace City, Yang Ye memegang Little Yao di tangannya saat dia duduk di serigala abu-abu dan berkuda di bawah sinar bulan, dan dia membuat serigala abu-abu mempercepat hingga batasnya. Ekspresi Yang Ye sangat suram sementara matanya benar-benar merah. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Selain membenci Istana Bunga, dia membenci dirinya sendiri karena kurang kekuatan. Karena jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka ibunya tidak akan melakukan teknik terlarang itu demi mereka. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka dia akan dapat melindungi ibunya dan Yao kecil dengan lebih baik jika dia memiliki kekuatan. Ya, jika dia memiliki kekuatan, maka semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya seorang mendalam di alam fana. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengawal bunga itu. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin tidak ada orang di bawah langit dan di atas tanah untuk dapat mengendalikan nasib saya, Yang Ye, dan orang yang saya cintai. Saya ingin semua aturan dan hukum di dunia tidak dapat menahan saya dan orang yang saya cintai. Yang Ye mengepalkan tangannya dengan erat dan berbicara dengan tegas di belakang serigala abu-abu. Sejak saat ini dan seterusnya, target Yang Ye menjadi jelas. Di masa lalu, targetnya hanya untuk memungkinkan ibu dan adik perempuannya memiliki kehidupan yang baik. Tetapi kejadian malam ini memungkinkan Yang Ye untuk memahami dengan tepat seberapa jauh dan tidak terjangkau target yang tampaknya sederhana itu sebenarnya. Jika dia ingin mencapai target ini, maka dia harus bisa mengabaikan aturan Istana Bunga. Jika tidak, targetnya ini hanya akan menjadi pemikiran yang menggelikan. Di punggung serigala, Yao kecil bergerak lebih dekat ke pelukan Yang Ye, dan dia berkata dengan takut-takut. Kakak, apakah ibu akan baik-baik saja? Kejadian yang terjadi malam ini benar-benar terlalu mengejutkannya. Pertama, ibunya yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba menjadi ahli legenda yang luar biasa. Setelah itu, para ahli legenda yang hanya dia dengar dan belum pernah melihat sebelumnya di masa lalu datang untuk menangkapnya dan orang-orang yang dicintainya. Rangkaian kejadian tak terduga ini membuatnya ketakutan dan geram. Karena dalam kesannya, ibunya adalah orang yang tidak pernah marah, dan ibunya selalu baik dan sopan kepada semua orang. Apalagi ibunya tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau hukum. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa mereka ingin menangkap orang yang baik seperti ibunya. Dan atas dasar apa mereka menangkap ibunya. Sejak saat ini dan seterusnya, benih kebencian telah tertanam jauh di dalam hati gadis kecil yang naif dan polos ini. Ketika dia mendengar Little Yao, Yang Ye mempererat pelukannya pada Little Yao dan berkata dengan suara lembut, jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja. Ibu memberitahu Big Brother bahwa dia akan baik-baik saja, dan dia berkata bahwa dia akan menunggu kekuatan Big Brother menjadi tangguh dan menyelamatkannya. Petik 2. Sungguh, tanya Little Yao.
Kakakmu mengatakan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, suara Feng Yi muncul sekali lagi di telinga Yang Ye dan Little Yao. Yang Ye terkejut dalam hatinya setelah mendengar suara ini, dan dia mengangkat kepalanya dan melirik. Dia memperhatikan bahwa Feng Yi tiba-tiba muncul di atas mereka. Bab 75/75. Feng Yi melayang di udara di bawah sinar cahaya bulan, dan ada sepasang sayap yang terbentuk dari energi yang sangat besar di belakang punggungnya. Ekspresi Feng Yi suram sementara matanya menatap lekat-lekat pada serigala neter di bawah Yang Ye, dan syok di dalam hatinya berada pada batasnya. Serigala neter hanya Dark Beast peringkat 9. Secara logis, Dark Beast dengan level seperti itu seharusnya tidak membuatnya kehilangan ketenangannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa dua manusia tidak duduk di Nether Wolf. Karena beberapa alasan khusus, hubungan antara Dark Beast dan manusia di wilayah selatan tidak bisa dianggap merugikan, tapi itu sama sekali tidak bisa dikatakan ramah. Sederhananya, mereka tidak memiliki komunikasi atau hubungan satu sama lain. Tentu saja, jika manusia berani menginjakkan kaki ke pedalaman Grand Myriad Mountains tanpa izin, maka manusia sama sekali tidak akan bisa kembali. Demikian pula, jika Dark Beast berani melangkah kaki ke dunia manusia tanpa izin, maka perutnya akan terpisah untuk mengambil adalah inti. Namun sekarang, Dark Beast peringkat ke-9 yang seharusnya muncul di Grand Myriad Mountains sebenarnya telah muncul di dunia manusia, dan itu bahkan ditunggangi oleh seorang profounder di alam mortal. Pada saat yang sama itu menyebabkan Feng Yi menjadi bingung, dia bahkan terkejut sampai-sampai pikirannya dilemparkan sedikit ke dalam kekacauan. Feng Yi mengambil napas dalam-dalam dan menekan syok di hatinya, dan kemudian seuntai niat membunuh melintas di matanya saat dia berpikir dalam hatinya. Anak ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, bahkan jika dia tidak dapat mengancam Istana Bunga, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi istana begitu dia tumbuh di masa depan. Hati Yang Ye bergetar ketika dia merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Feng Yi, dan kemudian dia berkata kepada cerpelai ungu yang tinggal di dalam vortex dantiannya, "Teman kecil, meskipun aku tidak tahu persis seperti apa keberadaanmu, aku ketahuilah bahwa asal-usul Anda benar-benar luar biasa. Jadi, tinggalkan dirimu nanti. Jika Anda memiliki kemampuan, maka bawalah adik perempuan saya untuk saya, dan jika Anda tidak, maka pergilah. Dengan kemampuanmu, dia mungkin tidak akan bisa menangkapmu." Petik 2. Yang Ye yakin dengan kemampuan Valet Ming untuk melarikan diri. Lagi pula, lelaki berjubah hitam dari hari itu tak terhitung jumlahnya lebih tangguh daripada wanita yang berdiri di depannya, tetapi sosok berjubah hitam itu tidak dapat menangkap bulu Valet, apalagi wanita ini. Ming Valet berkedip dalam vortex dantiannya. Itu tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk, dan hanya cahaya ungu muda muncul di cakar kecilnya. Kenapa kamu ingin menangkap ibuku dan kami? Ketika dia melihat Feng Yi yang terbang di udara, Yao kecil sedikit takut, namun dia masih menanyakan pertanyaan ini. Feng Yi tidak menjawab pertanyaan ini, dan dia memandang Yang Ye sebagai gantinya dan bertanya. "Mengapa Dark Beast peringkat 9 ini bersamamu? Jangan bilang itu hewan peliharaanmu." Petik 2. Di wilayah selatan, beberapa bangsawan suka memelihara hewan peliharaan, tetapi kebanyakan hewan peliharaan itu berada di peringkat kelima atau lebih rendah, dan mereka adalah spesies Dark Beast yang sangat lemah lembut. Dia tidak pernah melihat atau mendengar tentang hewan peliharaan yang menjadi Dark Beast peringkat ke-9, dan terutama yang sangat tangguh dalam pertempuran seperti serigala neter. "Apa yang akan Istana Bunga lakukan untuk ibuku?" Yang Ye mengabaikan pertanyaannya. Feng Yi tidak menjawab, dan dia malah memberikan kondisinya. "Katakan padaku bagaimana kamu mengendalikan Dark Beast peringkat ke-9 ini, dan aku bisa menyisihkan nyawamu dan memungkinkan kamu untuk menjadi servant bunga Istana Bunga saya." Petik 2. Jawab pertanyaanku dulu. Yang Ye menatap Feng Yi saat dia berbicara. Feng Yi mengerutkan kening, dan dia sedikit tidak senang di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan metode Yang Ye untuk mengendalikan Dark Beast, dia hanya bisa membuat kompromi. Jangan khawatir, Istana Bunga tidak akan menghukumnya mati, dan dia mungkin akan dipenjara di bagian bawah tebing sengsara untuk disiksa oleh angin dingin dan racun dari bunga tanpa sengsara. Di masa lalu, semua yang melanggar aturan istana menderita konsekuensi yang sama, dan itu dilakukan demi membuat contoh dari mereka. Namun, sayangnya, metode ini tidak terlalu efektif. Aku ingin tahu apakah istana akan menggunakan metode yang berbeda kali ini. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia menatap Feng Yi ketika dia mengungkapkan senyum buas dan berkata, "Aku, Yang Ye, bersumpah bahwa jika aku tidak mati, maka aku pasti akan mengembalikan siksaan yang kalian semua berikan padaku ibu 100 kali lipat." Gumpalan penghinaan melanda sudut mulut Feng Yi, dan dia berkata, "Hari ini, aku akhirnya mengerti seperti apa kekuatan seseorang yang terlalu tinggi. Belum lagi bahwa Anda hanya seorang mendalam di alam fana yang memiliki bakat alami yang baik, bahkan jika Anda seorang ahli alam mulia, Anda hanya akan menjadi semut yang sedikit lebih tangguh ke Istana Bunga saya. Sumber daya dan cadangan Istana Bunga saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Baiklah, awalnya saya bermaksud untuk menyelamatkan hidup Anda dan memungkinkan Anda untuk hanya menjadi budak bunga, tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu.
Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mendapatkan rahasia yang kamu miliki jika kamu menolak untuk mengatakannya kepadaku. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak bergerak, pelacur? Yang Ye mengungkapkan ekspresi biadab saat dia berbicara. Niat membunuh melintas di mata Feng Yi. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba dia mengerutkan kening, dan dia melirik ke sekeliling sambil berkata dengan suara rendah, sejak kamu datang, maka tunjukkan dirimu. Sebuah bayangan putih melintas, dan kemudian seorang wanita yang mengenakan gaun putih dan memegang pedang hijau muncul di sisi Yang Ye. Wanita itu tidak lain adalah Su Qingxi yang Yang Ye membuat kesepakatan dengan. Yang Ye menghela nafas lega di hatinya ketika dia melihat Su Qingxi. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut Yao kecil akan mati bersamanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Qingxi muncul di sini, tapi itu tidak penting lagi. Karena Little Yao aman. Seorang anggota Sekte Pedang, Feng Yi mengerutkan kening, dan kemudian dia bertanya dengan suara rendah. Su Qingxi melirik Yang Ye yang masih memiliki ekspresi biadab, dan kemudian dia menatap Feng Yi dan mengangguk sebelum berkata, dia adalah murid Sekte Pedangku. Anda tidak bisa menyentuhnya. Mata Feng Yi sedikit menyipit ketika dia berkata, dia adalah putra seorang murid dari Istana Bunga saya yang melanggar aturan istana. Anda harus jelas menyadari aturan Istana Bunga saya. Petik 2. Dentang. Pedang hijau di tangan Su Qingxi tiba-tiba berjuang bebas dari telapak tangannya yang adil, dan pedang itu meninggalkan bayangan hijau saat melesat ke langit dan memancarkan lolongan pedang yang keras. Kalau begitu mari kita bertarung. Gumpalan ekspresi serius melintas di mata Feng Yi ketika dia melihat pedang hijau itu karena itu sebenarnya adalah pedang peringkat bumi. Kultivasinya kira-kira setara dengan wanita di depannya, jadi di awalnya tidak takut untuk melawan wanita ini. Namun, pedang wanita ini berada di peringkat bumi, sedangkan, harta karunnya hanya pada tingkat tinggi dari peringkat mendalam. Meskipun itu hanya peringkat yang lebih rendah, perbedaan di antara mereka sangat luar biasa. Ini menyebabkan dia ragu-ragu karena ketika budidaya dua Profounders setara, maka itu adalah harta karun gelap dan teknik yang merupakan kunci kemenangan. Tidak ada permusuhan antara Istana Bunga saya dan Sekte Pedang, sedangkan, Sekte Pedang Anda memiliki permusuhan dengan Sekte Hantu. Istana Kembang saya selalu mempertahankan posisi netral. Jadi, apakah Anda benar-benar ingin membentuk permusuhan dengan Istana Bunga saya demi seorang murid pengadilan luar tunggal? Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Su Qingxi mengedarkan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah permusuhan terbentuk atau tidak, itu bukan sesuatu yang lebih tua seperti yang bisa Anda putuskan. Jangan buang nafasmu lagi. Jika Anda ingin membunuhnya, maka bergeraklah. Saat dia berbicara, aura mengerikan yang menakutkan langsung menyelimuti Feng Yi. Feng Yi baru saja akan berbicara ketika aura yang mengesankan ini tiba-tiba menyelimutinya, menyebabkan ekspresinya menjadi muram, dan dia berteriak tanpa sadar. Kekuatan pedang, itu sebenarnya kekuatan pedang. Kamu adalah perisu Sekte Pedang. Petik 2. Ya, Su Qingxi mengakui. Ketika dia mendengar Su Qingxi mengakui fakta ini, Feng Yi tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung lagi. Lagi pula, Su Qingxi adalah seorang ahli yang berperingkat di peringkat naga tersembunyi. Apa peringkat naga tersembunyi? Sama seperti peringkat kenaikan, itu adalah tempat di mana semua jenius mengerikan berkumpul. Meskipun budidayanya kira-kira setara dengan Su Qingxi, dia tahu bahwa bahkan jika Su Qingxi tidak memiliki pedang peringkat bumi, dia masih belum akan cocok untuk Su Qingxi. Perisu, meskipun aku tidak cocok untukmu, Istana Bunga tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Di masa depan, Istana Bunga saya pasti akan menuju ke Sekte Pedang Anda untuk meminta penjelasan. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Feng Yi berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyesal meminta pengawal bunga untuk pergi, jika tidak, dengan pasukan gabungan dari mereka semua, maka Su Qingxi tidak akan menjadi pasangan yang cocok bagi mereka tidak peduli seberapa kuat Su Qingxi. Ketika dia melihat Feng Yi ditakuti oleh Su Qingxi, Yang Ye bergumam di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan, ini adalah kekuatan. Aku, Yang Ye, menginginkan kekuatan seperti itu juga. Aku, Yang Ye, menginginkan kekuatan yang lebih kuat dari ini. Kakak, selamatkan ibuku, oke. Yao kecil memohon pada Su Qingxi dari atas serigala. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan kultivasi mereka, dia tahu bahwa kakak sebelum dia sangat tangguh. Karena wanita yang bisa terbang itu ditakuti oleh kakak ini. Jadi, dia merasa selama kakak ini mau, maka kakak ini pasti akan bisa menyelamatkan ibunya. Yang Ye memandang Su Qingxi juga ketika dia mendengar Yao kecil. Dia tidak memiliki perasaan chauvinisme laki-laki atau rasa harga diri yang membingungkan. Jika Su Qingxi dapat menyelamatkan ibunya dan membiarkan ibunya menghindari penderitaan, maka dia hanya akan merasa bersyukur dengan tulus terhadap Su Qingxi, dan dia akan merasa bahwa dia tidak berguna karena seorang wanita telah membantunya. Ketika dia melihat tatapan penuh harapan mereka, Su Qingxi merasa sedikit tidak tahan untuk menolak mereka, namun dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Sangat mungkin menyelamatkan Yang Ye akan menyebabkan konflik antara Sekte Pedang dan Istana Bunga, dan jika dia menyelamatkan ibu Yang Ye, maka itu akan sangat mungkin tetapi benar-benar.
Dengan situasi saat ini pedang sekte berada itu benar-benar tidak mampu menanggung konflik yang timbul antara itu dan Istana Bunga. Yao kecil akan mengatakan sesuatu yang lain ketika dia dihentikan oleh Yang Ye, dan dia berkata, Yao kecil, jangan tanya lagi. Kakak akan menyelamatkan ibu. Big Brother berjanji bahwa aku pasti akan menyelamatkan ibu dan membiarkan keluarga kita dipersatukan kembali. Petik 2. Gelombang gelombang. Mengapa mereka menangkap ibu? Kenapa? Yao kecil berbalik dan memeluk Yang Ye dengan erat sambil terseduh-seduh sedan. Tidak lama lagi, Yao kecil tertidur lelap di pelukan Yang Ye. Apakah kamu membenci saya? Sementara itu, Su Qingxi mengembalikannya kepada Yang Ye saat dia menanyakan pertanyaan ini. Dia datang kali ini karena dia tahu bahwa Liu Qingyu dan dua murid pengadilan luar lainnya dari Sekte Pedang telah datang ke kota South Peace untuk menyakiti Yang Ye. Namun, dia tidak pernah berharap untuk menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi di South Peace City. Yang Ye menggosok kepala Yao kecil dan berkata dengan suara rendah, saya memang sedikit membenci Anda pada awalnya, tapi saya tidak lagi. Saya sangat terkejut dan bersyukur bahwa Anda bisa menyinggung Istana Bunga untuk saya dan adik perempuan saya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan menyelamatkan hidupku untuk apa-apa karena aku akan bekerja keras untuk naik ke peringkat Ascension. Ketika dia mendengar Yang Ye, pedang hijau di tangan Su Qingxi gemetar ringan sementara bibirnya bergerak sedikit, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa.